Kita akan membahas budget unit yang akan diproduksi bagian kedua ya. Oke, jadi 3 pola produksi untuk menghadapi pola penjualan bergelombang. Yang pertama ada pola produksi stabil, atau ada juga yang menyebut pola produksi konstan. Yang kedua ada pola produksi yang bergelombang sesuai dengan tingkat dengan gelombang dari pola penjualan. Terus ada pola produksi yang bergelombang secara lebih moderat daripada gelombang dari pola penjualan. Pola produksi stabil yaitu perkembangan yang stabil dari jumlah unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Keuntungan dari pola ini ada 3 ya. Yang pertama, semua tenaga kerja dipakai sepanjang periode. Jadi yang kedua ada penggunaan mesin dan peralatan produksi yang selalu konstan. Ini karena jumlah produksi dari bulan ke bulan itu selalu sama. Jadi tidak pernah ada bulan-bulan tertentu yang mesin dan peralatan produksinya jadi tidak terpakai gitu ya. Yang ketiga adalah memudahkan perencanaan bahan mentah dan bahan pembantu. Jadi kita mudah untuk menentukan berapa sih bahan mentah dan bahan baku yang harus dibeli gitu ya untuk setiap produksi, karena kita melakukan pola produksi yang sama gitu. Terus contoh dari tabel pola produksi stabil, kita bisa lihat tabel yang ini ya. Nah, nih, bisa lihat contoh produksi stabil itu ada di sini nih. Jadi 65.000. Yap. Nah, 65.000 ini adalah contoh dari pola produksi stabil Januari, produksi tetap ya. Produksi tetap 65.000. Februari sama, tetap 65.000. Maret 65, April 65. Oke, itu contohnya. Next, ada pola produksi yang bergelombang sesuai dengan tingkat dengan gelombang dari pola penjualan. Yaitu perkembangan jumlah unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tidak ajak dan tidak teratur, melainkan berfluktuasi sesuai dengan setingkat dengan fluktuasi penjualannya. Jadi keuntungannya apa? Ada 2. Yang pertama, carrying cost lebih kecil. Carrying cost-nya pasti lebih kecil karena biaya barang yang disimpan menjadi lebih kecil. Jadi misalnya sewa gedung gitu ya, biaya peralatan, biaya modal. Terus yang kedua, risiko simpan barang menjadi lebih kecil. Jadi misalnya barang rusak, kualitas turun, volumenya susut, itu bisa diperkecil. Nah, untuk contoh tabel pola produksi ini kita bisa lihat ya. Sama, oke. Kita bisa lihat tabel yang ada di sini nih dari bulan misalnya kayak panggil dari bulan September, Oktober, November, Desember. Kita bisa lihat nih produksinya. Oke. Produksinya ya. Oke, nih ada September ada 74.000, ada 58.000, turun lagi, Desember naik lagi. Biasanya pola produksi ini sesuai dengan musim gitu ya. Bulan September produksi dibanyakin, Oktober November dikurangi, Desember produksi naik lagi. Karena disesuaikan dengan tingkat penjualan yang ada di sini. Ini tingkat penjualan yang menjadi garisnya nih. Oke. Karena penjualannya sama kan. Yap. Jual 74, produksi 74. Jual 58, produksi 58. 54, 54. Yang kebetulan Desember jualnya 70, tapi produksinya ada 74. Oke, next. Yang terakhir ada pola produksi bergelombang secara moderat, yaitu perkembangan jumlah unit yang akan diproduksikan yang tidak acak dan tidak teratur dari waktu ke waktu, tapi fluktuasinya tidak sesuai dan tidak setingkat dengan fluktuasi jumlah penjualan, melainkan lebih moderat ya. Jadi pola ini cocok dipakai oleh perusahaan yang sifatnya adalah barang jadi yang dihasilkan dan mengandung resiko simpan yang besar. Kita bisa contohnya ya. Ini contoh yang moderat, saya ambil dari bulan Mei sampai Agustus. Ini penjualannya, oke, supaya lebih gampang. Oke, ini penjualannya nih. Ini penjualan.
Sini produksi ya. Nah, di mana kita bisa lihat penjualannya segini. Ya, segini. Penjualannya. Kita produksinya segini. Jadi kita selalu ada yang namanya nah kan jual 658 ya, dan diproduksi 62.000 dan sebagainya sampai belakang ada 9 ya 75. Oke. Ini contoh dari bentuk budget unit yang diproduksikan. Jadi untuk bentuk yang seperti ini itu nggak ada yang namanya patokannya atau keharusan yang harus dipakai perusahaan harus seperti ini, enggak gitu ya. Tapi lebih ke bebas, lebih ke terserah perusahaan mau pakai metode yang seperti apa, intinya sama gitu ya. Ini contoh kita bentuk unit produksi budgetnya dari bulan Januari sampai September. Kita ada penjualan, kita bisa lihat dari sini persediaan awalnya, persediaan akhir, dan produksinya berapa ya. Jual 115 gitu ya, produksinya 120, jual 174 produksinya 170 gitu ya. Ini kita contohkan seperti ini ya. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup gitu ya. Bila ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di komentar. Dan jangan lupa sih like dan tonton sampai habis gitu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa dengan segera bertanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.